Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Haryani dengan NIM 2005-10-50-158 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syah Kuala. Dalam praktikum metode statistik ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mendownload aplikasi SPSS versi 16. Sebelum saya menjelaskan cara penggunaannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu aplikasi SPSS dan untuk apa aplikasi ini digunakan. SPSS adalah kepanjangan dari Statistical Product and Service Solution. SPSS ini merupakan suatu aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi, serta merupakan suatu sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk memahaminya dalam pengoperasiannya. SPSS ini digunakan untuk pengolahan data dan mempercepat proses perhitungan statistik. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Sebelum kita menginput data ke aplikasi SPSS ini, terlebih dahulu kita membuat data dalam bentuk Excel. Di sini saya sudah membuat data dalam bentuk Excel. Data ini bersumber dari buku penuntun praktikum metode statistik. Di SPSS ini terdapat data view dan variabel view. Data view ini berfungsi untuk meletakkan data, sedangkan variabel view ini berfungsi untuk memberi variabel atau mengedit variabel. Setelah kita memiliki data dalam bentuk Excel ini, kita tinggal mengcopy paste data ini ke SPSS. Di sini datanya, nama variabelnya belum tertera karena belum kita buat di variabel view. Dan datanya juga masih berantakan. Nah, pada variabel pertama ini mewakili kolom pertama, baris kedua ini mewakili kolom kedua, baris ketiga ini mewakili kolom ketiga, dan seterusnya. Pada variabel pertama itu ada responden, selanjutnya pada variabel kedua ada jenis kelamin, pada jenis kelamin ini kan terdiri dari dua suku kata, jadi otomatis ada spasi. Pada name ini tidak boleh ada spasi, karena akan membuat datanya error. Jadi spasi itu bisa kita ganti dengan tanda titik, tanda hubung, ataupun tanda underscore seperti ini. Selanjutnya pada variabel ketiga ada umur. Selanjutnya pada variabel keempat ada pendidikan. Selanjutnya pada variabel kelima ada pendapatan. Selanjutnya yang terakhir ada konsumsi. Selanjutnya kita akan mengedit atribut dari masing-masing variabel ini.
Tipe ini pada suatu data umumnya menggunakan numerik dan string. Numerik ini datanya itu berupa angka, sedangkan string ini datanya itu berupa huruf. Pada responden ini kita datanya itu menggunakan huruf. Jadi tipenya ada string. Selanjutnya jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi, itu datanya itu berupa angka, jadi kita buat tipenya itu numerik. Selanjutnya ada Y. Y ini adalah jumlah huruf maksimum yang digunakan. Misalnya pada responden. Pada responden ini minimal huruf yang digunakan, misalnya kita buatlah 15. Pada jenis kelamin juga kita buat 15. Pada umur 15 juga. Pendapatan 15. Jumlah huruf pada masing-masing variabel ini biasanya sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya desimal. Pada data ini, pada responden, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi, ini tidak menggunakan desimal. Jadi kita buat 0. Selanjutnya ada label. Label ini adalah berfungsi untuk memberi keterangan dari variabel. Di sini jenis kelamin kan menggunakan tanda underscore. Bisa di sini kita buat keterangannya jenis kelamin menggunakan spasi. Selanjutnya ada value. Value ini berfungsi untuk memberi kode. Misal di sini yang diberi kode itu ada jenis kelamin dan pendidikan. Pada jenis kelamin, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu oke. Selanjutnya yang diberi kode itu ada pendidikan. Untuk pendidikan, 1 ada SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, dan 4 untuk S1. Selanjutnya ada missing. Missing ini adalah data yang tidak ditemukan atau tidak diisi. Pada data kita, data yang tidak ditemukan atau diisi itu diberi kode dengan 999. Jadi, data yang tidak ditemukan itu terdapat pada pendapatan dan konsumsi. Jadi di variabel kita buat missingnya ada di pendapatan dengan kode 99. Selanjutnya di konsumsi juga 999. Lalu kolom. Kolom ini berfungsi untuk memperlebar kolom atau memperkecil kolom. Bisa langsung kita atur di sini dengan cara seperti ini.
Atau juga bisa kita atur di sini dengan cara mengklik tanda panah ke atas ini. Seperti ini. Lalu ada align. Align ini adalah rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Biasanya pada responden ini menggunakan rata kiri agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya pada jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi itu biasanya menggunakan center atau rata tengah. Selanjutnya ada measure. Measure ini ada 3, yaitu ada nominal, ordinal, dan skala. Responden ini biasanya menggunakan nominal karena datanya juga berupa huruf serta tidak menggunakan tidak menggunakan tingkatan. Selanjutnya jenis kelamin juga menggunakan nominal. Pada umur menggunakan skala karena umur itu memiliki berbagai variasi. Pada pendidikan ini ada tingkatannya, jadi menggunakan ordinal. Selanjutnya pendapatan dan konsumsi itu juga menggunakan skala. Nah, setelah selesai di variable view, kita kembali ke data view. Pada data view ini, tadi kan kita ada membuat kode pada jenis kelamin dan pendidikan. Nah, untuk melihat kodenya itu bisa kita klik ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat analyze, caranya adalah seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu descriptive. Di sini misalnya kita akan mencari analyze dari pendapatan dan konsumsi. Option. Di sini kita akan mencari misalnya mencari nilai rata-rata, mencari nilai minimum, dan mencari nilai maksimum. Lalu continue. Oke. Nah, ini akan muncul data outputnya seperti ini. Jadi kita simpan data outputnya, klik file, lalu buat nama filenya. Di sini kita buat nama filenya Nuli Haryani data. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang cara penggunaan aplikasi SPSS ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.